Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Dari kelompok 1 kelas A akan menjelaskan dan mentutorialkan proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami, yaitu tutorial penggunaan tools Google Suite, Google Keep, dan Google Calendar. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada saya Muhammad Raffi, kedua ada Muhammad Vicky, ketiga ada Muhammad Yazid, dan keempat ada Sofia Bani Aisyah. Yang pertama ada Google Keep. Apa itu Google Keep? Google Keep adalah layanan online yang menyediakan catatan dan pengingat. Pengguna dapat membuat catatan teks, gambar, dan suara, serta menambahkan label, warna, dan daftar tugas. Selanjutnya ada fitur-fitur Google Keep. Yang pertama ada daftar, yang kedua ada catatan berwarna, yang ketiga ada pengingat, yang keempat ada kategori atau label, yang kelima ada kolaborasi, yang keenam ada gambar dan suara, dan yang ketujuh ada integrasi Google. Selanjutnya, berikut cara penggunaan Google Keep. Fitur yang pertama yaitu membuat catatan dengan cara klik buat catatan, lalu tambahkan judul yang diinginkan. Lalu tambahkan item catatan yang diinginkan. Untuk menambahkan checkbox pada item catatan, blok terlebih dahulu catatannya, lalu klik titik 3 yang berada di bawah sebelah kanan, lalu klik tampilkan kotak centang. Selanjutnya, fitur yang kedua yaitu reminder atau pengingat. Untuk menambahkan pengingat, klik icon lonceng yang berada di bawah sebelah kiri, lalu pilih tanggal dan waktu. Di sini tambahkan tanggal yang diinginkan, lalu jam yang diinginkan. Misal jam 17.30, lalu klik simpan. Reminder telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah fitur untuk menambahkan warna pada catatan. Klik icon color palette yang berada di bawah tengah, lalu pilih warna yang diinginkan. Masih dalam fitur buat catatan, kita dapat mendapatkan gambar atau foto ke dalam catatan. Kita klik buat catatan, kemudian klik tools tambahkan gambar. Kemudian kita pilih gambar. Dan kita bisa menambahkan judul. Dan membuat catatan. Di sini gambar berfungsi untuk mempertegas atau memperjelas catatan yang kita buat. Selanjutnya kita dapat menambahkan gambar ke dalam catatan atau membuat catatan dalam bentuk gambar. Di sini kita dapat membuat gambar secara langsung dan maka akan langsung tersimpan ke dalam catatan. Dan seperti biasa kita dapat menambahkan judul dan catatan. Kemudian fitur edit label. Kita dapat membuat label baru, misalnya semester 4 di mana berisikan mata kuliah yang akan mata kuliah yang kita pelajari. Label di sini berfungsi untuk mengelompokkan catatan yang kita buat sesuai dengan kategori. Kita membuat misalnya sistem informasi. Maka catatan mengenai sistem informasi akan masuk ke dalam label kategori semester 4. Dan kita dapat menambahkan label baru di edit label. Maka akan langsung muncul ke tampilan bagian kiri. Kemudian kita dapat mengarsipkan catatan di mana kita dapat menyembunyikan tanpa harus menghapus catatan. Kita klik catatan dan klik tools arsipkan. Maka catatan akan tampil ke dalam fitur arsipkan.
Kemudian untuk fitur sampah, di mana merupakan letak penyimpanan sementara catatan yang dihapus dan akan terhapus secara permanen setelah 7 hari di dalam folder sampah. Dan terakhir, fitur kolaborator di mana kita dapat membuat catatan bersama dengan rekan atau kolaborator dengan memasukkan email rekan kita. Maka catatan dapat dibuat oleh 2 orang atau lebih. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dan cara penggunaan dari fitur-fitur di Google Keep. Selanjutnya ada Google Calendar. Apa itu Google Calendar? Google Calendar adalah layanan kalender daring yang disediakan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal dan mengelola acara secara online. Google Calendar ini memungkinkan pengguna untuk mengatur pengingat dan mengundang orang lain ke acara yang telah dibuat. Fitur-fitur Google Calendar sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada tambah acara, lihat hari, minggu, atau bulan, fitur setelan, fitur pilihan kalender, fitur cari waktu, fitur impor dan ekspor kalender, fitur berbagi kalender, dan fitur kirim undangan. Oke, baik. Jadi di fitur pertama, fitur Google Calendar yang pertama ada tambah acara. Fitur ini ada di bagian atas kiri kalender, jadi kita bisa klik menu tersebut dan ada bacaan acara, berarti langsung aja kita tambahin judul untuk acara tersebut. Misal di sini juga kita bisa mengatur tanggal mau di hari apa, tapi saya maunya di minggu aja. Kemudian kita juga bisa menambahkan lokasi, kita bisa menambahkan deskripsi, dan juga kita bisa menambahkan lampiran jika ada yang diperlukan. Dan jika kita sudah mengisi semuanya, kita bisa langsung klik simpan, dan acara akan selesai disimpan dan akan ditampilkan ke dalam layar. Untuk fitur selanjutnya ada untuk melihat hari, minggu, atau bulan. Di sini ada menu di bagian atas kanan ini, ada menu tersebut, kita bisa klik bagian ini. Di sini ada bagian hari, minggu, dan bulan. Jika kita klik hari, maka tampilannya akan seperti ini. Namun, jika kita akan mengklik minggu, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi lebih mudah untuk dilihat. Tapi jika kita misalkan klik bulan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lebih enak untuk dilihat dan gampang juga untuk dibaca. Oke, untuk fitur selanjutnya ada fitur setelan. Fitur ini ada di bagian kanan atas, pojok kanan atas. Kita klik aja menu setelan ini. Nah, di sini tertera juga setelan-setelan secara umum yang ada di Google Calendar. Kita juga bisa mengatur bahasa, mengatur negara, mengatur zona waktu, mengatur acara, untuk mengatur setelan notifikasi, dan juga opsi-opsi tambahan lainnya yang ada di sini. Selanjutnya ada fitur pilihan kalender. Pilihan kalender ada di bagian kiri kalender di bagian sini. Pilih kalender yang ingin misal kita atur. Sesuaikan pengaturan. Misal kita mau mengatur bagian yang ini. Nah, kita bisa mengatur warna, kita bisa ganti warna, terus kita bisa juga untuk mengatur waktu zona, kita bisa untuk mengatur hal-hal lainnya yang diperlukan. Setelah pengaturan itu kita atur, kita otomatis akan kesimpan. Baik, fitur selanjutnya adalah fitur cari waktu. Fitur cari waktu terdapat ketika kita sedang membuat sebuah acara. Di sini contoh kita membuat sebuah acara, pilih tanggal dan jam. Di sini fitur cari waktu digunakan untuk mencari waktu yang cocok
untuk mengadakan sebuah acara jika kita menambahkan orang atau tamu. Contohnya jika kita mengundang tamu orang lain, jadi fitur ini berguna untuk menyesuaikan jadwal tamu yang diundang dengan jadwal acara yang sedang kita bikin. Jadi Google Calendar juga bakal menyarankan waktu yang bisa dihadiri oleh semua anggota atau tamu yang diundang tadi. Di sini ada contohnya beberapa pilihan jam dan tanggal. Lalu jika sudah, klik simpan. Selanjutnya ada fitur impor dan ekspor kalender. Fitur tersebut terdapat pada halaman setelan, pergi ke setelan, masuk ke halaman setelan. Di bagian bawah sini ada menu impor dan ekspor. Di sini pengguna dapat mengimpor kalender dari yang sudah ada dengan cara klik icon pilih file ini, lalu pilih file yang ingin diimpor. Selain import juga, pengguna bisa mengekspor kalender yang sudah berisikan acara-acara yang sudah dibuat tadi dengan cara klik ekspor. Secara otomatis Google akan mendownload hasil ekspor tadi. Untuk hasilnya berupa file dengan format .ics. Selanjutnya ada fitur berbagi kalender digunakan pengguna untuk membagikan kalendernya dengan orang lain. Saat menu ini diklik, icon titik 3 ini diklik, pengguna bisa membagikan kalendernya kepada orang lain. Contohnya, jika kita scroll ke bawah akan ada tampilan berbagi dengan orang atau grup tertentu. Jika ingin menambahkan orang, klik icon tambah ini. Lalu masukkan email yang ingin diundang. Jika sudah, klik kirim. Maka email tamu undangan yang sudah dikirim tadi akan diterima oleh si penerima. Terakhir adalah fitur kirim undangan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain ke acara yang telah kita buat di kalender. Fitur ini terdapat ketika kita membuat acara. Contohnya, jika sudah kita tambahkan orang atau teman atau tamu yang ingin diundang ke acara tersebut. Jika sudah menambahkan orang yang ingin diundang, selanjutnya klik simpan. Selanjutnya Google Calendar akan menawarkan sebuah tawaran seperti ingin mengirim email undangan ke tamu yang ingin menggunakan Google Calendar. Jika iya, bisa klik kirim, dan jika tidak mau, klik jangan kirim. Selanjutnya setelah klik kirim, maka di tampilan tamu atau di tampilan pengguna yang sudah diundang tadi akan menerima sebuah email, sebuah acara detail dari acara yang telah dibuat tadi. Baik, itu tadi penjelasan dan fitur-fitur apa saja serta cara penggunaan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Keeps dan di Google Calendar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.